Datang teman-teman, di sini kita akan membahas tentang isu-isu tata kelola global yang mendesak tentang kesehatan mental. Yang dimana kita juga di sini akan membahas tentang tindakan-tindakan yang akan kita ambil untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang merasa dikucilkan, yang merasa untuk susah mendapatkan bantuan, dan juga susah mencari pekerjaan karena masalah kesehatan mental itu. Nah, masalahnya terletak pada aksesibilitas. Banyak orang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau atau bahkan tidak ada akses sama sekali. Ya, stigma juga menjadi kendala yang besar karena banyak yang takut untuk mencari bantuan karena takut dijauhi dan dianggap lemah oleh masyarakat. Lalu bagaimana kita semua bisa membangun lingkungan yang kuat di sekitar kita sendiri? Mari kita bicarakan tentang stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental tersebut. Salah satu tantangan terbesar yang banyak dihadapi oleh beberapa orang adalah sulitnya mendapatkan bantuan saat kita membutuhkannya. Banyak dari kita tidak memiliki akses yang mudah ke layanan kesehatan mental yang terjangkau. Ya, saya setuju. Aksesibilitas juga menjadi kunci karena kita perlu memperluas layanan kesehatan mental dan memastikan bahwa mereka ini juga tersedia bagi semua orang tanpa memandang status ekonomi dan geografis. Stigma di sini masih menjadi penghalang besar bagi banyak orang yang mencari bantuan. Kita harus bekerja sama untuk mengubah persepsi masyarakat tentang kesehatan mental dan juga menghentikan diskriminasi yang terjadi. Lingkungan kerja yang mendukung sangat penting. Perusahaan harus menyediakan sumber daya dan program kesehatan mental untuk karyawan mereka. Dan jangan lupakan pentingnya dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas. Jadi dukungan dari orang-orang terdekat ini juga kita bisa membuat perbedaan besar dalam proses penyembuhan. Jadi yang pertama ini dalam hal menghapus stigma dan meningkatkan kesadaran, salah satu langkah pertama yang perlu kita ambil adalah menghapus stigma yang terkait dengan kesehatan mental. Jadi dengan meningkatkan kesadaran di masyarakat tentang masalah ini, bisa mengubah persepsi dan memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan bantuan merasa nyaman untuk mencari. Dalam bagian yang ketiga ini juga mendorong dukungan di tempat kerja. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga perlu memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan mental karyawan mereka. Ini bisa dilakukan melalui program kesejahteraan karyawan, kebijakan cuti sakit mental, dan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Selanjutnya, di bagian memperkuat dukungan sosial dan komunitas. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas sangat penting. Kita harus membangun jaringan dukungan yang kuat di sekitar kita untuk menawarkan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya. Nah, yang kelima di sini yaitu meningkatkan pendidikan dan kesadaran. Terakhir, kita perlu terus mendidik diri sendiri dan orang lain tentang kesehatan mental. Semakin banyak orang yang memahami tentang masalah ini, semakin sedikit stigma yang ada dan semakin mudah bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkannya. Nah, dengan mengambil langkah-langkah ini sendiri, kita bisa membantu membangun dunia yang lebih inklusif dan peduli terhadap kesehatan mental. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi buat perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para narasumber atas wawasan yang sudah sangat berharga ini. Kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama, dan dengan membangun dukungan yang kuat, kita bisa membantu satu sama lain untuk lebih berkembang dan juga kembali pulih. Dan sekian video yang telah kami buat, semoga bermanfaat dan semoga pesan-pesan yang ada di video kita ini pun akan tersampaikan dengan baik. Bye.